atau jejak-jejak peninggalan leluhur kita. Ternyata manusia Jawa menghuni Pulau Jawa ini sudah mengajarkan sebuah pengalaman sejarah lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak kemudian para petualang manusia purba jenis Homo erectus 1,5 juta tahun silam menghuni Pulau Jawa untuk pertama kalinya ya. Dan ternyata mereka juga punah tahun 12.000 sebelum Masehi. Yang kemudian sekitar 4.000 tahun setelah itu, maka Pulau Jawa ini juga dihuni oleh jenis manusia Homo sapiens ya, ras Australoid yang berkulit hitam, rambut keriting yang kemudian terdesak oleh orang-orang Melayu Polynesia dari Dongson ya, dari Yunan, dari Tiongkok Selatan ini yang membawa kebudayaan Peru. Dan salah satu juga peradaban yang ya, baik itu orang-orang Rusia, orang-orang Eropa datang ke Jawa, ke area tropis guna mencari missing link, semacam rantai evolusi yang hilang. Namun yang didapati adalah bukan sesuatu yang sangat memuaskan, tetapi memang sesuatu yang masih tetap menyimpan misteri. Yang ditemukan adalah tengkorak-tengkorak, tulang-tulang Homo erectus, dan secara DNA sangat jauh dan berbeda dengan jenis Homo sapiens seperti kita ini. Dan banyak peninggalan-peninggalan yang terletak di mana-mana, misalnya terkena erosi kecil, kita akan menemukan tembikar berserak. Bahkan terkadang itu satu biji atau satu gentong kain kepeng Tiongkok yang menandakan sebuah kesinambungan peradaban dari masyarakat prasejarah menuju masyarakat Hindu-Buddha ya. Dan coba kita lihat jejak yang lebih tua dari itu, sangat tertua dan terbesar. Misalnya di sebelah sana kita akan melihatnya ada tonjolan batu raksasa yang menyerupai kepala ular naga raksasa bertapa membatu. Nah, ini sangat misterius dan sangat unik. Nah, ini adalah sebuah singkapan dari erosi kecil yang tanah tersingkap ternyata di dalamnya ada batuan-batuan ya, vulkanik dan tektonik ya, mata-mata vulkan. Ada yang menonjol itu seperti ekor, punggung, sisi ular naga raksasa ya. Dan sebagian tertutup atau terpisah di dalam tanah, sehingga ada barisan-barisan tertentu. Misalnya di sana, coba kita ke sana ya, di sini ada seperti tubuh ular raksasa. Sisi-sisinya itu terlihat mirip seperti apa yang ada di Thailand ya. Nah, kita lihat, nah, ini memang tebing dan jurang-jurang ini menunjukkan sebuah tantangan dan petualangan prasejarah ya. Terutama pada masa peradaban batu besar, peradaban putih. Di sini ya teman-teman, persis mas. ada sisik atau bagian dari tonjolan tubuh ular naga raksasa yang bertapa membatu, yang sebagian masuk ke dalam perut bumi dan sisik-sisiknya itu akan terlihat. Di sini memang lebih mirip ya ular naga raksasa yang bertapa membatu. Jadi di sini ada semacam sisi-sisi yang mirip sisi buaya atau sisi ular bersambung dengan bagian kemudian tonjolan-tonjolan batu-batu yang ini sangat keras sekali ya, gitu ya. Jadi sisi-sisi ini benar-benar seperti makhluk purba, entah itu kemudian ular purba, buaya purba, tapi memang memiliki motif dan struktur yang mirip ya dengan ragam-ragam hias struktur-struktur makhluk purba lainnya ya, misalnya dinosaurus ya, atau yang lebih mirip dan familiar adalah ular naga raksasa bertapa membatu. Ini kemudian sebagian tubuh ini masuk ke dalam tanah ya, bertapa, dan kemudian ada yang di sana dan menyambung seperti ini, kelokan-kelokan seperti ular. Coba ke arah sana ya. Nah, ada. Rahang atas, ini seperti rahang bawah, ini seperti populasi yang tidak sinkron, ya giginya tidak sinkron dan sampai di sana. Memang struktur-struktur seperti ini, proses dan terbentuknya memang sangat misterius ya. Masa lalu memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kemudian Pulau Jawa ini terbentuk sekitar 60 juta tahun silam. Kemudian banyak hal yang ditertawakan sebelum Pulau Jawa ada, itu memang ternyata lautan samudra Hindia. Ternyata ada semacam gunung-gunung vulkanik dari dasar samudra ini mulai menonjol, mulai keluar dari permukaan laut, kemudian bersambung, kemudian semakin kemudian diikuti pegunungan dari karang laut ke atas ya, pegunungan ke utara dan ke selatan ini adalah karang laut yang dari pengangkatan proses vulkanik dan tektonik yang ada di tengah. Jadi
tertua adalah yang tengah ya. Gunung Tinggi ini adalah gunung tertua, kemudian diikuti oleh pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, dari pegunungan Kapur, dari pengangkatan karang-karang dasar laut ini, kemudian pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Yang dimungkinkan pada masa purba jenis-jenis dataran seperti ini menjadi hunian bagi manusia purba ya, terutama jenis kemudian Homo sapien ya, karena banyaknya kerakal-kerakal yang menjadi alat-alat manusia purba, termasuk kemudian kondisi lingkungan yang memungkinkan banyak sekali makanan berupa kayak ikan, kemudian banteng, kerbau liar pada waktu itu juga harus menjadi semacam kebutuhan akan sehari-hari untuk makanan ya manusia purba. Setelah itu kemudian tonjolan-tonjolan yang seperti naga ini akan masuk kepada yang paling menonjol seperti kepala ular naga raksasa ini. Baca kita melewati naga ini ya, dasar-dasarnya itu sangat kentara seperti ini sampai di sini. Nah, kita akan mendapati yang tapi hati-hati ya kameramen, sampai terperosok dua kalinya ya. Aduh. Ini ada batu-batu yang menonjol kayak ini memang batu andesit ya, yang juga terbentuk karena proses vulkanik. Di situ juga seperti apa kulit naga. Jadi kita mungkin ada apa namanya menunjukkan tantangan menunggu ya di dataran-dataran ini yang tonjolan-tonjolan yang seperti kepala ular naga raksasa yang bersama membantu ini memang cukup sulit dijangkau. Bahkan pohon-pohon itu banyak yang pecah-pecah seperti ini sangat misteri. Dan di sini bahkan juga kulitnya malah bersisik seperti kulit buaya. Buaya di sini juga kita bisa melihatkan naga yang menonjol di sini. Ini apa namanya strukturnya ini malah mirip seperti memang seperti naga pada umumnya ya, bersisik seperti kulit buaya atau kulit naga raksasa yang mana naga yang keluar dari sini. Ini akan bisa lihat dan lebih dekat lewat yang kanan ya. Di kiri sangat curam sekali. Kita lewat kanan ya. Ini banyak tanaman-tanaman di sini ya. Apa Pak? Menurut cerita tutur yang berkembang ini banyak ular, jadi ular siluman, ular naga, ular gaib maupun ular pada umumnya. Jadi saya tadi sempat takut ya, saya menjadi susah. Nah, di sini ada semacam kulit ular raksasa atau tubuh ular yang paling besar gitu ya. Ular yang terbesar ini kayak berlapis-lapis. Jadi berlapis-lapis ini menandakan sebuah jejak apa namanya sedimentasi di masa purba. Jadi di sini ada batuan-batuan ini mengandung apa namanya mineral-mineral ya seperti itu ya. Ada apa namanya bagian-bagian tertentu. Dan ini berlapis-lapis. Jadi berlapis-lapis ini kayak ada erosi di masa zaman es. Jadi tahapan-tahapan terbentuknya semacam apa namanya batuan atau sedimentasi pada masa lalu. Baik itu karena proses vulkanik maupun tektonik yang di situ ada jejak-jejak zaman es. Seiring dengan es mencair gitu ya. Kemudian terbentuknya air dan apa namanya sedimentasi itu seperti ini ya. Yang pertama membantu. Cuma dari kita melihat kepalanya ini cukup sulit ini teman-teman. Jadi kita kembali kita kembali apa ya, punya tanaman duri di sini. Kayak tanaman penyengat duri. Apa namanya rimbunnya pohon serta rindangnya ini bisa kemudian mematikan semak-semak belukar sehingga terkesan ini lantainya ini bersih, tidak ada semak belukar. Nah, di sini lah memang ada tonjolan, bahkan di sini ada cekungan yang sangat misterius, mirip seperti hidung atau semacam saluran penyedot dari hewan-hewan purba. Nah ini ya, kayak cacing raksasa yang bertapa membatu. Tapi sebenarnya bagi ini kayak saluran penyedot masa purba gitu ya, karena semua permukaannya ini adalah sangat kasar. Dan di sini ada sebuah cekungan yang halus. Nah, maka dahulunya memang ini dahulu lunak ya, lunak atau sejak apa namanya organisme ya, semacam hewan-hewan purba yang masa-masa jauh ya, masa-masa yang sangat kuno, memang hewan-hewan laut yang pertama membatu. Tapi ini ternyata kerikil yang nyatu yang batuan yang mendekat yang banyak di sini. Kita lihat ya di sini.
geriginya ini mirip dengan punggung ular naga raksasa. Jadi punggung ular naga raksasa. Kemungkinan pada masa prasejarah atau pada masa purba pernah dijadikan sebagai situs megalitik atau situs magis religius, kita juga belum tahu. Namun di sini ada jejak-jejak purbakala, baik itu terbentuknya daratan Pulau Jawa maupun kemudian jejak-jejak neolitik megalitik yang ada. Dan disinilah kita mendapati kalau kamera ini seperti kepala naga raksasa dengan mata yang sangat menonjol gitu ya, bahkan rahan yang sangat besar sekali dengan gigi yang sangat tajam, serta kemudian bagian dari bagian dari rahan atas atau pelipit mata ini persis seperti sisik-sisik ular naga. Jadi kita bisa lihat motif-motif dan ragam-ragam hiasnya ini seperti ular naga raksasa. Jadi memang masa lalu tetap menjadi misteri kita bicarakan bersama ya. Baik bangunnya Pulau Jawa 6.000 tahun silam maupun kemudian bagaimana kemudian manusia-manusia awal bisa mengarungi kehidupannya mulai dari 1,5 juta tahun silam Julius Homo erectus sampai mereka punah sekitar 12 juta atau 12.000 ya, 12.000 tahun sebelum Masehi. Setelah itu 4.000 atau sekitar 5.000 itu kemudian mengumumkan Homo sapiens. Jadi matanya ini, untuk batuannya ini berbeda dari batuan-batuan yang lainnya. Kita batuan-batuan yang lain kasar, tapi matanya ini memiliki struktur seperti bola mata yang sangat halus, seperti kuning telur gitu ya, atau yang kemudian seperti telur yang membagus. Kemudian situs-situs ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan situs-situs ini sangat misterius. Rahayu Mbah, betul-betul sawan Mbah. Jadi semoga bermanfaat.